Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sarana Belajar channel yang membahas tentang beberapa pembelajaran, baik itu pembelajaran sekolah maupun pembelajaran yang lain. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Hari ini kita akan belajar tentang materi matriks. Nah, matrik ini salah satu bagian atau cabang dari matematika, ilmu yang membahas tentang penyederhanaan susunan bilangan. Contoh ini absensi siswa kelas 3. Nama siswa Agus Budi Cica. Ini keterangan tidak masuknya, sakit, izin, alfa, seperti ini bilangannya. Nah, dalam tabel ini bisa kita susun menjadi bilangan-bilangan yang tersusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi kita buat seperti ini. Kalau nama siswa ini kita yang Cica ini misalkan 511 ini kita namakan baris, dan alfanya ini susunan ke bawahnya ini kita namakan kolom. Maka jika kolom dan barisnya itu kita hilangkan, akan tersusun seperti ini: 0, 1, 1, 2, 0, 5, 1, 1. Nah, inilah yang dinamakan dengan matriks. Jadi, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang atau persegi yang diatur dalam baris dan kolom dan ditulis di antara kurungan kecil atau siku. Bilangan yang berada pada matriks tersebut disebut elemen. Jadi 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 1 ini disebut dengan elemen dari matriks. Semua bilangan yang terdapat di matriks disebut elemen matriks. Banyak baris dikali banyaknya kolom disebut ordo matriks, dan matriks ditulis dengan simbol huruf besar. Contoh, matriks A huruf besar simbolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 ini dinamakan baris pertama, yang horizontal disebut baris. 4, 5, 6 disebut baris kedua. Sedangkan 1, 4, 2, 5, dan 3, 6 itu berurut kolom 1, kolom 2, kolom 3. Dan 4 itu adalah elemen matriks A yang terletak di baris kedua, kolom pertama. Aturan menyebutkannya adalah baris dulu baru kolom. Matriks A itu terdiri dari 2 baris, 1, 2, dan 3 kolom, 1, 2, 3. Maka matriks A itu berordo 2 kali 3, 2 baris kali 3 kolom. Jenis-jenis matriks. Matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan kolom sama. Contoh, matriks A ini banyak barisnya adalah 1, 2, 3, 4. Dan banyak kolomnya 1, 2, 3, 4. Maka matriks A ini disebut dengan matriks persegi yang berordo 4 kali 4. Dan perhatikan garis merah ini disebut dengan diagonal utama.
Perhatikan matrik berikut. Matrik berikut ini adalah segitiga atas, matrik segitiga atas, yaitu matrik yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan 0, bernilai 0. Oke, ini diagonal utamanya, di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Itu matrik segitiga atas. Matrik segitiga bawah adalah matrik yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0 dan di bawah diagonal utama ada nilainya, bukan 0. Oke, perhatikan matrik berikut. Matrik berikut disebut matrik diagonal karena yang selain diagonal utama itu bernilai 0. Diagonal utamanya itu ini 3, min 1, dan 5. Nah, sekarang ini disebut matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik yang diagonal utamanya bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Itu matrik identitas, dan matrik identitas ini matrik persegi juga. Transpose matriks. Transpose matriks ditulis A pangkat T. Adalah matrik baru di mana elemen baris matriks A transpose merupakan kolom matriks A. Berarti kita merubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Contoh, matrik A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transpose matriks A berarti baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua. Nah, baris pertama 1, 2, 3 jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, atau dibalik. Kolom pertama jadi baris pertama, kolom kedua jadi baris kedua, kolom ketiga jadi baris ketiga. Kesamaan dua buah matriks. Matriks A sama dengan matriks B jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B dan elemen yang seletak nilainya sama. Berikut contoh soalnya. A sama dengan 1, min 2, 3, X min 7, 0, min 1. Ordo matriks A adalah 2 kali 3, 2 baris, 3 kolom. Begitu juga dengan matriks B, 2 baris, 3 kolom. 1, min 2, 3, 6, 0, 2Y. Jika matriks A sama dengan matriks B, maka X min 7 sama dengan 6. Tadi dikatakan elemen yang seletak sama, ya. X min 7 itu letaknya sama dengan 6, berarti karena matriks A sama dengan matriks B, X min 7 sama dengan 6, sehingga X-nya sama dengan 13. Begitu juga dengan min 1 dan 2Y, karena sama maka min 1 sama dengan 2Y, sehingga Y sama dengan min 1/2 atau setengah. Contoh, jika K sama dengan L, maka R adalah titik-titik. Perhatikan, P seletak dengan 6, berarti P sama dengan 6. Lalu Q sama dengan 2P, berarti Q sama dengan 2P, P-nya sama dengan 6, berarti 2 kali 6, 12, sehingga Q-nya sama dengan 12. 3R sama dengan 4Q, 3R sama dengan 4Q, 3R sama dengan Q-nya 12, berarti 4 kali 12, sehingga 3R sama dengan 48, jadi R sama dengan 48 dibagi 3, sehingga R-nya sama dengan 16. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.